Aku tuh harusnya punya adik 2. Nah yang satunya itu mama meninggal di perut umur 9 bulan deh. Loh, Masya Allah itu gimana? Itu Ih kok keluar darah. pernah nggak sih, ini sorry ya, pernah nggak sih ada yang banyak yang ngomong kayak waktu kamu sama Atta tuh settingan, yakin lo mau nikah sama Atta gitu. Banyak banget. Suka deh. Mukasya, lihat tuh mami. Lihat tuh mami. Lihat dulu maminya. Lihat maminya tuh. Tuh lihat maminya lagi ngapain Gengges tuh? deh. Lagi ngapain? Yang itu Kepalaku lagi agak pening. fresh care rock and roll ya? Iya. Oh mau dong, aku mau dipijit tuh sama di kerokin. Ya Allah, yang aku nih baru ngaso, nggak ada 5 menit, tar dulu. Ya aku nggak bisa, yang aku ngeliat itu langsung pengen dikerok ya. Yaudah, oke. Yaudah, Ukasya ini bentar dulu dong ya berarti ya. Ukasya sama suster dulu ya, oke? Kamu nanti Bentar ya. naik motor lagi sama Abi ya, oke? Mami mau ngerokin abinya dulu, oke? Ngantuk nih. Sus, bentar. Mana yang? Ayo dong. Yaudah sini, kamu madep sana. Mana? Ya Di udah sini? nggak sana. Ih. Tapi emang ya ini tuh kita ketolong banget ya sama Fresh Care Rock and Roll ini tuh bener simple banget. Aku kan nggak usah pusing-pusing nyari koin tuh, udah ada tuh di kepalanya tuh. Kamu baru netesin doang ke badan aku langsung gitu aku tadi. Yang kerennya lagi, Fresh Care itu berfungsi juga untuk meredakan sakit kepala, perut kembung, gejala flu, hingga mabuk perjalanan. Karena tutup ujung yang bulat ini fungsinya tuh udah buat ngerok, jadi nggak perlu pusing-pusing pakai koin lagi, ya kan? Betul. Ya makanya aku tuh kalau ngelihat Fresh Care Rock and Roll pasti pengen banget dipijit sama kamu, terus dikerokin juga. Emang yang aku tuh emang suka banget ya sama Fresh Care Rock and Roll ini, karena wangi aroma kayu putih dikombinasikan dengan minyak angin itu, yang bikin hangatnya lebih terasa dan tahan lama. Betul banget. Tuh wanginya tuh seger banget. Udah gitu tuh yang ya, Fresh Care Rock and Roll ini sudah mendapatkan penghargaan top brand dan logo halal dari MUI. Jadi keren banget. Iya, udah gitu tapi jangan lupa kalau beli itu yang ada Agnesnya. Tuh. Yang aku juga mau dong sama varian yang lebih strong itu loh, yang warna merah. Iya ada, aku juga ada. Kalau yang merah juga ada di atas. Karena aku nyetok dua-duanya. Iya sekarang. Ya ini dulu aja. Ayo sekarang sayang. Ayo sekarang. Jadi gini Kak, aku tuh agak bingung. Jadi kemarin aku ngobrol sama Kak Gigi juga. Kan banyak banget orang yang bilang, aduh kalau mau beli barang tuh pamali nggak boleh 7 bulan. Nah, terus aku tuh jadi kayak, aduh Takut gimana ya? Nah, aku ngobrol sama Kak Gigi, kata Kak Gigi, aku tuh udah ngobrol sama Kia kalau kita tuh percaya gitu nanti jadinya syirik kecil apa? Iya. Jadi kayak apa ya? Ya maksudnya gini. Jadi menurut Kakak gimana? Aku aduh, apa itu tanya lu Coba aja ya. menjelaskannya begitu. Gimana ya, kalau misalnya itu kan kepercayaan orang ya, tapi kalau aku personally, keluarga aku tidak pernah diajarin masalah kayak gitu, pamali atau pamali, segala iya, macam. iya. Baiknya gini loh, kalau misalnya nanti udah 7 bulan ke atas, itu kan udah deket tuh deh. Iya, ya terus kan? nanti pusing, mepet segala Nah, macem. tapi kayak positifnya kalau kamu lebih dekat, kamu lebih ke kontrol belanjanya, maksudnya ngerti nggak? nggak over. Kalau dari sekarang kamu akan semuanya dibeli loh nanti. Kayak Kemarin terlalu udah gitu sih. over gitu. Kemarin aku udah kayak, baju lucu. Aduh mau baju ini. Iya, pasti nggak sabar. Apalagi anak pertama kan, gue juga ngerasain kemarin. Jadi kayak kalau aku sih kayak nurutin kayak mama, ya udah mau lo percaya mau enggak udah ntar aja 7 bulan, gue nurut ibu aja sih. Ya udah, tapi tetap dikit-dikit PO dari luar negeri PO. Kakak tapi belanjanya dari berapa bulan? Dari pas bulan ke berapa? Kayaknya dari tahu hamil juga habis itu belanja. Enggak, karena gini mulai ini. Aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya aku belanja baru 7 bulan nih sempat mikirnya.
Capek Aku ya. nih 5 bulan aja ke mall kayak udah baru 10 menit, udah capek, males gitu. Tapi itu nggak gue apa-apa. ngerasain loh. Kamu Pas nyicil aja. nyicil aja deh sekarang, Iya, nggak ada aku udah- masalah. Atau kamu ngelis. Iya sih, aku Jadi, kemarin udah bikin kayak list kamu gitu, bikin beli list. baju apa kayak daleman, apa kayak gitu-gitu. Kayaknya kayak dari anak cowok keperluan ya? baby. Kenapa emangnya? Tuh. Beli gini. Celana, beli ini daleman. Dia beneran di capture. Iya, aku benar-benar kayak aku bikin list gini, benar-benar bikin list. Jadi kalau udah aku langsung ngechat gitu, udah gitu. Satu lusin tuh sarung tangan dan kaki, oke. Karena nanti kita fokus belinya di yang kayak baju-baju gitu, terus yang lain pas saya, nggak ada sarung tangan, nggak ada ini. Itu kejadian, itu kejadian. Itu selalu kejadian ketika anak gue lahir, tiga-tiganya baju kegedean. Tuh kan, ada aja fokus kayak mama gue selalu bilang, jangan beli 0 bulan, cepet Iya. gede, 3 bulan. Tapi Pas tetap keluar perlu gini. newborn. Ya kan Kalau perlu ini kan? udah panjang semua, nggak ada yang muat Iya. satupun. Kan bayi Perlu keluar ya, kecil berarti ya, banget. Perlu. Tapi nggak usah banyak-banyak karena Iya, memang beneran cepet gede. Kayak ini gimana kalau luar biasa ya? Ya kan gue shock ya, maksudnya nggak unpredictable lah gitu. Iya, Jadi iya. gue ceritanya udah planning nih, nanti bulan kedua dia pakai baju yang ini, bulan ketiga ini. Alhasil baju yang 2 sampai 6 bulan tuh nggak ada yang kepake, nggak ada yang kepake. Aku beliin dia 12, 18. Nah, Asya udah makanya 2 tahun sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Kayak Arsi berarti, Arsi tuh juga gitu. Iya, Arsi gue gemes banget sama Arsi, gempal tau gak? Iya, emang gempal, emang kayak roti. Aku udah bilang. Gemes banget. Nah, Dek, ini kan kamu alhamdulillah ujian kamu udah lewat nih, ya kan yang sempat keguguran itu kan. Maksudnya alhamdulillah juga Allah kasih kekuatan walaupun itu kan berat banget ya. Betul. Aduh, banget sih itu Iya. sedih banget Kak. Sabar. Itu insya Allah tabungan di sorga. Iya, Masya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti Mami Abinya dijemput di sorga. Amin. Gitu ya. Amin insya Allah. Karena itu juga orang-orang terpilih kan. Karena kayak nggak kebayang sih beratnya kayak apa. Mamaku, kita kan punya adik. Sebenarnya 2. Tapi adik kita cuma 1. Kita kan berempat harus. Tapi satu Kamu punya adik lagi satu? ada. Saking tidak pernah di kamera, orang nggak ada yang tahu. Iya, aku bilang cuma berdua. Iya nggak. Dia emang nggak suka. Dia nggak suka. Dia nggak beda suka beda ini spotlight, beda dunia. Beda banget. Apa sih? Apa nggak mau dikacangin? Mau dikacangin nih. Jadi aku tuh harusnya punya adik 2. Nah yang satunya itu mama meninggal di perut umur 9 bulan deh. Aduh, Masya Allah itu gimana? Itu mama aku udah setengah stresnya bukan main. Dan itu aku bilang kayak mama lebay nangis mulu. Dan gue pas hamil gue merasakan kalau gue kehilangan. Iya Kak, jadi itu aku kayak gitu juga. Jadi itu bener-bener ini sih, kejadiannya tuh cepet banget. Jadi sehari sebelum lebaran itu, kegugurannya sehari sebelum lebaran persis banget. Jadi tuh ya Kak, aku udah nyiapin kan lebaran mau keluarganya Abang Ata kan pada mau dateng, kayak neneknya segala macem. Jadi aku udah siapin kayak makanan, catering apa segala macem. Jadi pas hari sebelum itu kan aku sempat nginep di hotel. Terus pas baru nginep di hotel, besok paginya mau pulang ke rumah, tiba-tiba pas mau ke toilet tuh habis pipis gitu, ih kok keluar darah. Tapi masih positif nih, kayak dokter, aku chat dokter kan, dok kok gini, kata dokter, yaudah kamu bed rest dulu aja, kata dokter gitu. Akhirnya aku bed rest, setelah bed rest pulang ke rumah, tiduran apa segala macam, masih ketawa-tawa, masih coba buat positif gitulah, ya Allah semoga baik-baik aja. Tiba-tiba pas malamnya itu jam 11 atau jam 12 tuh udah rasanya tuh perutnya tuh udah kayak udah. Dan itu cuma kita berdua doang, udah nelfon segala macam dokter bilang, aduh kita maksudnya libur karena besok udah mau lebaran, jadi adanya juga dokter lain gitu. Dokter lain, nggak tahu juga, jadi yaudah kata dokter yaudah bed rest aja dulu sampai 3 hari kita baru masuk. Oh itu udah ya udahlah. Duh, sama 3 harinya gimana itu? Udah tiduran aja terus udah kayak luar biasa sih itu rasanya sih. Aduh ya Allah Rabbi Karim. Ya alhamdulillah udah ngelewatin. Nah tipsnya buat ibu-ibu yang mungkin ngalamin hal yang sama, itu kamu gimana gitu, kayak merelakannya, ikhlasnya, hubungannya gitu. Sebenarnya tuh tadinya agak berat sih Kak, kayak seminggu tuh aku di rumah nggak mau kemana-mana. Terus lama-lama akhirnya coba buat ya udahlah gitu, ikhlas aja gitu, ikhlasin ya udah. Akhirnya berjalannya waktu baru bisa terima gitu. Tadinya juga kok aku tuh sempat pas lagi sakit perut itu aku nangis sampai yang udah nyalain diri sendiri. Jadi abang tuh udah bilang nggak boleh kayak gitu dia bilang, kan nggak ada yang mau, dia bilang gitu. Lagi pula ini emang udah jalannya gini mau gimana. Terus kayak udah akhirnya setelah itu ngobrol nggak bisa sama ya udah akhirnya ya udah di ini aja banyakin, ya udah sholat segala macem.
berdua ngobrol apa segala macam. Ya udah, terus tadinya kita pikir ya udahlah mungkin Allah maunya kita berdua dulu, santai-santai dulu, positif aja thinking, ya udahlah. Nggak lama dari situ hamil. Masya Allah banget, itu langsung chat dokter Ivan. Jadi seminggu sebelumnya itu aku ke dokter Ivan, dicek kan USG segala macam, habis keguguran dicek lagi. Terus dokter tuh baru banget bilang, aduh ntar lagi nih kayaknya hamil gitu, baru ngomong gitu. Terus dua minggu setelah itu aku bilang, dok kok aku belum haid ya sampai sekarang dari waktu itu. Terus kata dokter, aduh ya udah coba seminggu lagi ini aja tes pack. Terus aku pikir aduh ini yaudah deh, aku masih kayak nggak mau terlalu banyak berharap. Ya udah ketemu Kak Gigi ke rumah langsung, cepet nggak lo tes pack, cepet sekarang. Gue tungguin. Tahu kan aku bilang, enggak Kak, udah Kakak pulang aja nggak apa. Iya, gue pulang tapi tes pack kayak bener ya. Iya udah, iya. Karena aku lagi diet Kak, aku lagi minum obat diet, lagi suntik perut segala macam, lagi olahraga. Terus kata Kak Gigi, tes pack, aku tes pack. Terus aku kirim foto, Kak, lihat deh. Tuh kan bener kata gue, udah cepetan langsung telepon dokter, gini. Langsung, aduh heboh deh. Langsung kaget sih Kak itu, karena yang pas yang kedua ini nih kita bener-bener nggak ada, bener-bener santai banget ya, gitu. Karena kamu lagi proses move on kan, jadi nggak mau terlalu berharap. Itu Aura baru pakai jilbab berapa bulan ya? Baru, jadi aku itu setelah menikah, aku nikah itu sebelum puasa. Jadi habis puasa, habis honeymoon itu aku pakai jilbab tuh selama bulan puasa gitu kan. Untuk si abang tuh nggak pernah nyuruh sih, memang dia maksudnya nggak pernah bilang ayo kamu pakai jilbab, enggak. Cuma setiap aku pakai jilbab dia tuh selalu muji, dia bilang ih cantik deh kalau pakai jilbab gitu. Jadi kan kalau istri kan kalau dipuji kayak gitu kan bener-bener berarti beneran cantik gitu. Setelah itu berjalannya waktu ya udah kayak udah nyaman, terus kayak udah pakai aja gitu. Masya Allah. Teman-teman aku juga kaget, maksudnya kayak ih nggak mudah loh, maksudnya ya kan Kak, maksudnya aku masih muda, baru 22 tahun waktu itu. Terus lingkungannya juga masih nggak ada yang berjilbab gitu kan. Terus teman-teman aku juga masih pada yang, ya maksudnya nggak ada yang jilbab, cuma aku doang. Cuman akhirnya karena suaminya dukung, terus ngobrol sama Umi juga segala macem, ya udah akhirnya kayak ya udah aku yakin ya udah. Masya Allah. Maksudnya kayak aku tuh waktu Aurel tiba-tiba pakai hijab ya, gue kayak wah ya Masya Allah ya. Seneng deh. Kayak kita aja yang dulu pakai hijab. Ya aku tuh seneng banget pakai kalau ngeliat kakak. Kakaknya sama Kak Bella tuh gue selalu bilang Masya Allah. Iya, Amin. Maksudnya kayak kita aja yang mamanya udah pakai jilbab, ya kan? Tante semua ya udah banyak yang berhijab lah kalau keluarga. Belum, itu aja nggak mudah loh buat aku, apalagi kamu. Maksudnya aku lebih salut karena kayak kamu kan bukan dari lingkungan yang banyak yang pakai hijab, tapi kamu duluan nih yang lebih muda. Itu tuh Masya Allah gitu. Maksudnya kayak sebenarnya kamu lebih berat daripada kita dek gitu loh. Itu ya, Masya Allah banget. Ya cuman alhamdulillah ya udah, karena itu karena terbiasa, terus seneng banget Kak. Jadi kayak teman-teman aku gitu yang kenal tuh mereka bilang gini, aduh gue jadi mau pakai jilbab juga gitu. Jadi aku kayak oh ya udah, aku pasti kalau ada yang ketemu, contohnya Mbak Sandy. Jadi aku waktu itu kan ke Malang tuh, dia ngeliatin aku terus pakai jilbab, terus tiba-tiba suatu saat dia ngechat abis aku dari Malang sama Mbak Sandy, deh aku mau berjilbab gimana? Aku bilang, ya Allah Kak, ayo pakai jilbab aja. Aku bilang, aku terinspirasi nih dari kamu, kata dia gitu. Masya Allah. Terus aku langsung, ya Kak pakai aja. Cuman gimana ya deh, maksudnya gimana ya lingkungan. Aku bilang, ya udah makanya Kakak circle-nya kalau bisa diperkecil aja. Maksudnya karena kita kan menghindari, takutnya nanti kalau ada teman-teman yang takut ke bawah gitu kan. Bener. Aku juga udah kayak Itu setuju banget sih. Kita aja yang maksudnya udah kan gue lebih dulu daripada Shirin yang pakai jilbab ya. Itu dari tahun 2012. Dari orang belum pada pakai jilbab, gue pengen gitu. Lu kenapa pakai jilbab? Itu pasti kayak tiba-tiba pulang umroh kayak udah capek aja gitu loh. Udah nikah tuh? Udah, baru nikah setahun. Baru nikah setahun. Itu sampai sekarang aja tuh godaannya Masya Allah banget gitu loh. Secara kan ya namanya kita pertemanan gitu, dan iman kita kan up and down ya. Jadi itu wajar banget gitu loh. Nah, gimana caranya supaya kita ngebentengin hati kita, itu tuh yang PR-nya, supaya ya mudah-mudahan Allah jaga ya keimanan kita. Amin ya Allah. Jadi Kakak Yodon terus baru aku kan gimana caranya Kakak tiba-tiba gitu gara-gara ngeliat apa? Enggak, aku kan pas nikah. Berapa tahun kemudian baru pakai? Aku pakai hijab itu pas lagi hamil 7 bulan.
hamil Adam 7 bulan. Itu karena aku, kan emang orang hijab kan beda-beda. Kamu ada yang dikasih kenyamanan pas puasa, dia ada yang dikasih hidayah sama Allah pas umroh. Ya. Kalau gue pas sakit deh, karena mungkin dosa gue parah ya, jadi kalau Allah kasih sakit aja nih. Oh sakit? Gue sakit kan gue hamil 7 bulan operasi buntu deh. Shirin, hamil Adam tuh perjuangannya Aku Masya hamil Allah. di sini, dibesetnya sini. Operasi, wah gue hamil Adam gak bisa kerja sama sekali, dulu di tempat tidur. Aduh itu gimana? Aku pendarahan waktu umur 3 bulan. Bener-bener pendarahan parah. Ya placenta Kayak previa. aku gitu. Tapi Iya, aku udah pasrah, tapi alhamdulillah gak keguguran. ya itu. Ternyata memang plasenta aku di bawah gitu. Plasenta aku di bawah. Jadi aku setiap gerak darah gitu. Sakit nggak itu tapi? Nggak sakit, cuma Kalau stres. waktu itu ya yang pasti Iya. banget lah aku aja. Gimana lo mau ke kamar mandi berdarah ngocor gitu, kayak anak gue gimana ini gitu. Apa nggak mau WSG tiap hari? Iya, ya kan? bener. Tapi alhamdulillah baik-baik aja, dan sama tuh makanya kayak aku tadi pas dengar Atta tuh gue senyum karena Wisnu tuh nggak pernah maksa. Wisnu udah ngasih Ya kan, tahu nggak aku. ada, iya. Cuman setiap aku makeup tebel, rambut di blow, pakai baju zaman dulu ya, itu nggak pernah mau dilihat aja nggak, boro-boro, cuma digandeng ya, jadi kita pergi gitu kan. Tapi pas gue pakai mukena, pas ke Sabar banget pengajian, tapi Kak Wisnu. sabar sekali. pas kayak kamu, pas Sabar banget maksudnya kayak wow. karena gue gak mau awalnya. Aku gak mau, kasihan ya Pak Jenggot itu ya. Terus Pak Jenggot dong. kasihan, lagi gue kasihan pokoknya. Terus kayak sama kayak Atta, jadi kayak ini tips sih sebenarnya ya buat para lelaki. Iya kayak, kan? iya, jangan dikerasin. Perempuan itu Jadi dilembutin terus ya kan? dipuji di saat kita Iya. lagi tuh aku kan langsung kayak berasa kayak terbang. Nah, jadi rasanya tuh langsung kayak ini pakai jilbab terus Iya. jadinya kayak jadi nyaman gitu. Sama, jadi Makanya gue sering dipuji. udah paling indah kan di Islam tuh udah ada adabnya Iya, kan. betul. Ngasih Gimana taunya cara ngasih tahu kelembutan. orang dengan kelembutan. Kakak gitu juga dipuji dulu nggak kabar? Oh enggak. Nggak sih, gue beda cerita. Kalau gue cuma dibilang, Mbak Irol nyablak ya pas gue pakai Oh jilbab. gitu, nyablak Iya. orangnya. Yakin mau pakai jilbab, ntar kalau lu buka lagi lo malah dosa, satu Indonesia ikutin lo. Iya bener. Tapi bener yang Karena diomongin. lo dulu banget Kia. Iya maksudnya, Lo pulang dari Makkah lu pakai jilbab Iya. aja. Kaget kan shocknya? Gue jahat sih, gue hina-hina sih dulu. Maksudnya bukan hina yang gimana, karena gue tau Kia kayak lo beneran tobat Ki. Gue kayak Luar biasa. Iya, Iya, waktu itu ketemu di Balejik ngobrolnya banyak banget dong. Kayak wow. kayak di zamannya tuh belum pakai jilbab deh. Kalau kita Iya. sekarang kan circle kita udah banyak banget artis pakai jilbab. Dia tuh yang bener-bener kayak masih jilbab kembang bunga, tau gak sih yang dililit-lilit, disiram takut deh lumut. kalau disiram. Sumpah. Masih yang turban lo Masih nggak? yang dikepang deh gimana? Jadi bener-bener luar biasa ya. Masya Allah, Dek, pernah nggak sih, ini sorry ya, pernah nggak sih ada yang banyak yang ngomong kayak waktu kamu sama Atta tuh settingan, yakin lo mau nikah sama Atta gitu. banyak kan? banget. Jadi gini Kak, dulu itu malah pertama kali pas deket itu di saat itu beritanya Atta tuh lagi yang parah banget deh. Maksudnya beritanya tuh lagi yang, pokoknya satu Indonesia kayaknya udah tahu sih berita-berita yang dia waktu masa lalunya gitu. Cuman pas aku tuh dulu mikirnya pas pertama kali kenal, aku tadi juga nggak mau gitu. Terus Bunda tuh lucu banget. Bunda tuh waktu baru pertama kali collab sama Atta ketemu, Bunda tuh baru banget saya sholat. Terus tiba-tiba Bunda nyamperin, terus Bunda ngomong gini, Kak, kayaknya kamu bakalan sama Atta deh. Terus aku kayak, ih Bunda kenapa? Aku bilang baru saya sholat tuh, iya nggak tahu feeling Bunda aja gitu. Terus aku bilang, ih nggak mau, jangan sampai gitu. Emang omongan tuh kita harus hati-hati ya. Iya, harus hati-hati. Terus, nah udah tuh aku bilang, ih ya ampun jangan sampai deh Bun. Dia tuh, aduh dia nggak usah gitu. Berapa bulan kemudian kemakan omongan sendiri ya, terus dibilang orang settingan tuh pertamanya kayak, ih kayaknya nggak mungkin lah Atta sama Aurel gini, udah gitulah ya berita-berita kayak gitu. Cuman kayak ya udahlah bodo amat gitu. Dari situ ya udah kenal segala macem, dan dia satu-satunya orang yang berani ngomong ke papaku. Jadi aku baru kayak, oh oke dia serius gitu. Tadinya mikirnya juga, aduh kayaknya apa bercanda, apa cuman buat konten, mikirnya gitu. Pas dia ngomong ke orang tua langsung kayak Masya Allah banget sih itu. Masya Allah, iya karena gue kayak jujur ya Dek ya, waktu lo berdua
gue banyak banget yang nanya, mungkin karena gini kayak orang tuh nanya ke artis dikirain semua artis tuh tahu hidup artis yang lainnya gitu ya. Kekepoan ya. Kekepoan gitu. Itu Aurel sama Atta settingnya apa? Kok nanya gue? Apa? Masa gue telepon? Betul, apalagi Kak Gigi aja tuh sampai kayak ngomong gini, dia sampai pas ke rumahku, lu jujur ya sama gue, beneran gak sama Atta? Terus aku kayak, Kak kenapa? Iya Kak beneran, sumpah gue suka banget, gue tuh sering banget nonton YouTube, lo gemes banget kan? Iya, Kak Gigi, orang ya Allah Kak lo Gigi. berdua tunangan aja dia yang gemes. Iya, gemes banget. Iya, ada lo gak sih pas di rumah tuh dia gitu? Sumpah, jadi aku juga kayak bener-bener kayak kayak jalannya tuh tek gitu. Jodoh. Nah tapi emang gue agak ini sih pas apa sih tiba-tiba liatnya tiba-tiba udah gede. Terus tiba-tiba pas mau tunangan gue Kak, inget nggak kita di Bali Kak ketemu terakhir? Itu kan aku masih nanya-nanya ke Kak Kia. Kak Kia, inget nggak Kakak hamil ke villa kita di Bali? Yang di villa, yang lu lagi di oh Bali. iya. Nah itu kan aku belum ada sama sekali mikir mau iya baru planning nikah tuh ya. belum ada. Kayak masih cuman kayak masih kayak iya pas hamil ya. So aku nanya-nanya, kakak gimana Kak nikah, perasaannya gimana gini gitu. Aku sampai nanya-nanya. Oh itu belum bulat ya? Belum bulat ya? Oh itu lagi berantem terus lagi mau putus. Jadi itu aku putus. Jadi pas itu jadi sebelum nikah itu aku putus dulu Kak. Sebulan nggak ngomong sama sekali. Bener-bener nggak ngomong loh itu. Tapi ya kalau jodoh ya balik lagi. Betul. Makanya aku percaya sih jodoh gitu. Dulu ketemu dia pas ini The Sister di inbox. Masih diikat di belakangnya nih. Aurel ya. Iya, itu zaman dulu kan di inbox. Zaman dulu. Ya, gue kayak Mas Anak apa kabar? Oh iya anaknya ya Aurel ya. Sumpah ya Allah. Itu akhirnya pas ya Loli ya. Iya, ya Allah lucu. Tapi gini ya Dek, gini. Yang gue salut nih sama kalian nih ya. Wisnu sih waktu itu yang bilang, waktu itu kan Wisnu ke rumah, yang aku ngevlog di rumah Bunda. Oh kan iya ketemu kamu kan. bener. Wisnu tuh bilang kayak, aku seneng deh didikannya mereka. Walaupun mereka itu artis dari zaman kecil, tapi mereka itu sangat punya adab kepada orang lain gitu. Iya. Jadi kayak kalian itu kayak, maksudnya kayak kalian tuh kan keluarga artis semua nih ya. Cuman nggak maksudnya kalian tuh sama orang lain tuh nggak sombong. Iya, itu terus memang sangat punya adab sama orang lain. Bener-bener nggak takut nyapa. Gitu. Dia maksudnya memang diajarin sih Kak dari dulu memang maksudnya alhamdulillah juga aku tuh maksudnya sama semua orang tuh ya siapapun itu pasti ya udah main-main gitu. Nggak pernah kayak karena anak ini jadi gini gitu. Nggak pernah gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Masya Allah. Nah ini kan kita bertiga sama-sama nikah muda ya kan? Kan nikah umur berapa? 21. Gue 20, 19 jalan 20. Sumpah nikah muda, serius? Iya. Kamu kan Nikah muda juga. dua berapa? Dua. Ya udah. Kakak waktu itu hamil anak pertama umur berapa? 21 lah mau hamil. Luar biasa. Dua-dua aku sudah beranak pinak. 28 anak 3. Tapi seru banget jadinya nanti kalau Iya udah kan gede nggak terlalu jauh. Jauh banget. Kakak emang berapa? Apa-apa. Gue lahiran 30. Enggak apa-apa. Kayak Allah kasih lo honeymoon 10 tahun Masya sama Irwan. Allah. Gue baru sebulan aja gue udah hamil bed rest gitu. Karena tuh ada kebahagiaannya Iya bener. masing-masing. Iya bener. 10 Gitu tahun kan. loh kakak Kakak nikahnya 10 tahun ya? Iya pas 9,5 tahun baru hamil aku. Masya Allah. Dapetnya begitu saya. Masya Aduh, Allah. itu Gemes banget Lagi teriak-teriak bocil ya. Kecapean ya. Aurel gimana? Nikah muda itu seperti apa? Apakah sehoror yang orang-orang pikirkan? Apakah sebahagia itu atau sebaliknya? Sebahagia itu sih Kak, Masya Allah. Maksudnya kan dulu, aku memang dari dulu tuh pengen banget nikah muda, nggak tahu kenapa. Pengen banget nikah muda, gimana caranya aku harus nikah gitu. Dan nggak mau lebih dari 23 tahun gitu. Jadi aku mikir, tapi enak juga loh Kak, maksud aku gini loh. Kan banyak di ketika kita umur muda tuh banyak banget teman-teman aku juga yang kayak jadinya mereka tuh kalau liburan ya udah sama pacarnya gitu kan, jadinya nggak enak juga gitu. Betul, kan. betul. Maaf ya. Gak apa-apa gue aja. Iya, jadi kayak maksudnya ketika yang lain jalan-jalan sama pacarnya gitu di saat muda. Nah kalau aku untungnya ya udah nikah cepet dapet jodoh, ya udah jadi kan pacarannya halal gitu, jadi enak dan nggak ada horor-horornya sih Kak. Nikah muda bener-bener kayak happy banget gitu. Walaupun kadang ya ada cekcok dikit. Nah oke, jadi kata orang tuh nggak ada horor-horornya gitu ya? Nggak sama sekali, bener-bener jadi lebih happy. Terus malah waktu itu Bang Atta pernah sempet ya mau nikah, banyak banget omongan ya itulah godaan-godaan gitu ya Kak. Banyak yang bilang, aduh ntar lu nikah rezeki lu ini loh, nanti lu jadi nggak bisa
pergi-pergi loh, nanti jadinya ya sekarang kan lu merdeka nih gitu ya. Nanti lu punya istri pasti lu jadi terbagi waktunya gini gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya mau nikah muda jangan pernah nanya orang, nggak usah nanya-nanya deh. Nggak usah nanya-nanya, udah kalau dia yakin dah langsung nikah aja, nggak usah nanya-nanya. Karena itu ganggu, itu tuh aduh banyak banget orang yang kayak iya lo yakin mau nikah gini gitu. Kalau itu gue amatlah sangat setuju. Ya kan karena apa? Karena kehidupan itu yang jalanin kita bukan orang-orang sekitar kita gitu kan. Jadi kayak menurut aku itu kayak itu kita yang tahu, kita yang putusin, kan gak ada pemaksaan di sini kan. Jadi kayak dulu pun gue kalau Wisnu sih udah ngelamar aku dari umur 19. Cuman aku bilang nggak bisa. Bedanya berapa tahun? Apa? Berapa tahun bedanya? Dia beda 5 tahun sama aku. Kenapa nggak bisa? Nggak mau, 19 tahun waktu itu. Kayak aku ngapain nanti? Kayak nggak terlalu muda. Maaf, gue belum ada. Aku tahu banget kakak tuh masih yang kayak main sinetron, rambut masih yang kayak panjang segini bagus banget. Iya, aduh, masih nggak mau kayak ngebayangin Allah gue ngurusin suami gitu ya. Gue masih mau gitu kan. Kayak enggak, 19 tahun enggak. Terus umur 20 dia bilang lagi, aku mau nikah banget nih gitu kan. Terus kakak kayak ya udah. Saya kayak entar dulu dong, kayak coba entar gitu kan. Terus dia itu tiba-tiba kayak ngaji banget gitu kan. Yang tadinya kan enggak sama sekali gitu kan. Tiba-tiba kayak ya dapat hidayah, alhamdulillah jadi kayak lebih mendekati agama. Gue harus nikah gitu. Gue nggak mau pacaran lagi. Oh gitu. Berarti nggak bisa gitu? Iya, bener-bener kayak nelpon, dia ngomong sih, aku mau lamar kamu ya. Tapi nggak nanya jawaban gue gitu. Terus kayak nelpon, dia kan emang anaknya lawak dan jayus dan rata gitu ya. Jadi kayak beda banget ya Kak Irwan sama Kak. Beda banget. Bisa tuh kayak kadang-kadang tuh ngomong seperlunya tapi kocak sih gitu. Saya telepon kayak aku sore ini ya bawa keluargaku ya. Mama aku nih ditelepon sama dia. Kayak aku mau ngelamar anak mama, anak tante. Gitu. Oh my god, kayak, terus shock dong. Wah dia sih kayak gitu. Cuman kayak waktu itu gue ngeliat justru nih yang tadinya gue nggak mau nikah muda, jadi pengen mau nikah karena dia berubah. Gitu, karena dia kayak gue ngeliat kayak dia udah belajar agama, terus gue mau nyari imam yang mana lagi. Betul. Gitu Nah, aku juga mikirnya gitu. Aku mau salah banget karena kalau untuk suami ya harus yang agamanya tuh bagus, bener, yang bisa bawa ngebimbing. kita. Nah, sedangkan aku dulu kan waktu sebelum nikah ya udah ya semua udah orang ya lalu kan ya. Aduh, gitu kan. Begitulah ya. Muda ya. Aduh, semua orang pasti punya masa lalu, tapi gimana caranya kita berusaha untuk merubah gitu ya. Oke, terakhir pesan Pipi apa yang paling kamu inget sampai sekarang yang insya Allah akan kamu terapin ke anak kamu nanti? Jadi gini ya Kak, luar biasanya Pipi tuh menurut aku kan laki-laki yang buat aku ya, laki-laki yang sangat amat kuat. Maksud aku cobaan hidupnya Pipi tuh kan banyak banget ya gitu. Udah lika-liku banget gitu. Cuman Pipi tuh orang yang kuat, yang nggak pernah mengeluh, nggak pernah menunjukkan kesedihannya, yang merasa ya udah ini hidup ya emang seperti ini terus harus gimana gitu. Jadi aku tuh banyak banget belajar dari Pipi gitu. Makanya mungkin sekarang aku tuh bisa kuat kayak gini gitu. Jadi yang selalu diingat pokoknya Pipi tuh selalu ngomong, pokoknya kakak kalau udah nikah harus dengerin kata suami, jangan pernah ngebantah. Dia selalu ngingetinnya itu, nggak boleh ngebantah, harus dengerin kata suami. Kalau katanya A harus A. Pokoknya Pipi nggak akan pernah mau nyusahin kamu, nggak bakal. Cita-cita Pipi tuh selalu bilang gini, Pipi tuh selalu ya kalau sholat Pipi selalu berdoa, ya Allah semoga kalau aku dipanggil, aku hanya mau seumur Nabi, hanya mau sampai 60 katanya gitu. Nggak mau, ya kan mewek banget kan. Terus dia bilang, aku tuh nggak bakal, aku di saat aku meninggal, aku nggak mau menyusahkan satu orang pun. Kalau emang udah waktunya ya udah ambil aja. Sampai kayak gitu, jadi aku kayak, ya Allah segininya banget gitu. Sampai ngomong nggak mau, ini nggak mau ngerepotin anak. Emang bener sih, maksudnya sekarang udah nikah, Pipi tuh nggak pernah yang kayak, nelpon aku aja tuh kayak segan gitu, kayak, takut aduh ganggu. iya gitu. Jadi aku bilang, Pipi kenapa? Telepon aja gitu. Ya nggak apa-apa kan walaupun ini, tapi kan kakak udah nikah, jadi Pipi tahu lah gitu batasannya tuh gimana gitu. Jadi ya aku banyak belajar gitu. Nah itu yang buat aku orang tua yang luar biasa gitu. Anak perempuannya menikah terus gak ada rasa yang kayak mau sama sekali, nggak pernah mau ada ikut campur gitu. Ya udah gitu. Baik banget sih banget. Pipi tuh bener-bener kayak hero banget sih. Aku udah nggak mau lagi. Oke, tadi udah keliling rumah, terus udah ngobrol panjang lebar, ngerepotin ibu hamil. Makasih ya Dea. Iya, sama-sama. Makasih. Pokoknya kita doain, jangan lupa selipin doa. Mudah-mudahan hamilnya lancar. Amin. Makasih ya. Nanti kamu akan merasakan hal itu. Itu kok, gitu kan. aku tahu. Lagi konten tapi bentar ya, dulu.
akan melewati hal itu selama 2 tahun insya Allah ya. Nah mudah-mudahan semuanya doain hamilnya lancar. Amin. Nanti dipermudah di persalinannya juga. Amin ya Allah. Anaknya bisa jadi kurota ayun. Amin. Sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Amin. Bisa jadi Deg-degan pokoknya banget tuh aku. Setiap bismillah. USG tuh aku selalu kayak, dok coba dok, ini sehat kan dok? Sehat. Insya Allah Jangan- sehat, iya. insya Allah sehat, banyak yang doain. Karena kita Amin. nggak pernah tahu ya, doa siapa aja yang nembus langit. Mudah-mudahan doa kalian dikabulin sama Allah. Amin. Amin. Makasih semuanya, assalamualaikum.